Subhanallah. Siapa yang adzan tengah malam begini? Itu dia masalahnya Pak Ustadz. Ini kan udah tengah malam. Kok masih ada yang azan? Adzan dikumandangin di sepertiga malam untuk membangunkan orang yang sholat tahajud. Saya jadi merinding nih. Jangan berpikir terlalu jauh. Kalau azan sudah dikumandangin, kita berkewajiban melaksanakan sholat. Iya Ustadz. Ustadz, biasanya yang azan di masjid ini kan Pak Anwar. Apa mungkin kalau yang azan tadi almarhumnya Pak Anwar, Pak Ustadz? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo Pak, kalau gitu kita sholat isya berjamaah. Tunggu dulu Pak Ustadz. Barangkali masih ada warga yang mau datang untuk sholat berjamaah. Kita nggak bisa terlalu lama nunggu Pak. Nanti kita yang ketinggalan sholat di awal waktu. Kita bertiga juga udah cukup untuk sholat berjamaah. Betul Pak Anwar. Kita sholat aja duluan. Nanti kalau ada jemaah yang baru datang, tinggal ngikutin. Kamu mau nambahin jumlah cateringnya? Aduh, mendadak banget sih. Ini udah tinggal 2 minggu lagi loh. Ya udah, oke. Aku coba ngomong sama orang cateringnya ya. Iya, dadah. Fadli, kamu dengar kan? Azan sudah berkumandang dari masjid. Ayo sholat dulu ke masjid. Apaan sih, Bu? Nggak lihat apa sih aku lagi ribet nih ngurusin acara pernikahanku sama Sonya. Itu kan bisa dilanjutin nanti. Yang penting kamu sholat isya dulu sana. Aduh, cerewet banget sih, Bu. Sholat isya itu kan bisa sampai jam 3 pagi. Ntar aja lah sholatnya. Aku nih lagi ribet, Bu. Soalnya Sonya minta ditambahin jumlah cateringnya. Fadli, sholat fardu itu hukumnya wajib dan nggak boleh ditunda-tunda. Apalagi kamu udah dengar azan. Sebagai muslim yang deket rumahnya sama masjid, kan lebih baik kamu tuh sholat berjamaah di masjid. Bu, kalau aku ke masjid emang urusanku bisa cepet selesai? Hah? Udah lah Ibu diem aja kalau nggak bisa bantuin aku. Gak usah pakai nasihatin yang nggak penting segala. Ibu kan cuma pengen ingetin kamu supaya sholat Fadli. Astagfirullahaladzim. Pak Anwar, kalau saya perhatiin, kok Pak Anwar kayak lagi sedih. Saya sedih. Saya sudah setiap hari azan. Tapi kenapa warga masih tak mau datang untuk sholat berjamaah di masjid ini ya? Mungkin mereka belum terketuk hatinya untuk sholat di masjid. Kita doakan supaya banyak warga yang sadar atas kewajibannya untuk sholat berjamaah di masjid ini. Amin. Dan sebagai muazin, Pak Anwar mestinya nggak usah sedih. Manusia, jin, pohon, dan batu menjadi saksi pahala azan yang Bapak sudah kumandangkan. Iya Pak Anwar. Pak Anwar ini kan punya suara yang bagus. Kalau azan merdu sekali. Bikin saya pengen buru-buru ke masjid terus sholat. Saya kan sudah tua. Dan nggak tahu
Sampai kapan umur saya? Saya hanya ingin menambah pahala-pahala sebanyak-banyaknya. Insya Allah cita-cita Bapak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu nggak sholat berjamaah di masjid, Fadli? Sholat di masjid itu sangat utama. Tadi ibu, sekarang bapak lagi yang ceramah. Mau Fadli sholat di masjid mau enggak, tapi bukan urusan bapak. Udah deh pak, mending sekarang bapak fokus bantuin aku ngurusin rencana pernikahan aku sama Sonya. Udah tinggal 2 minggu lagi pak. Insya Allah, kalau kamu rajin sholat dan berdoa, Allah akan memberikan kemudahan supaya acara pernikahanmu itu lancar. Urusan nikah, bayar catering, pesen undangan itu nggak ada hubungannya sama sholat pak. Sholat itu urusan pribadi. Mau sholat mau enggak, terserah masing-masing. Nih, kalau lu berumah tangga sama Mama Adam nih ya, Yeah. terus lu punya anak 3, lu namain siapa tuh? Namanya bagus-bagus semua. Siapa aja? Giovanni Indrayana Bidwi. Itu kalau cowok. Terus siapa lagi? Kalau wanita, Cassandra Indrayana Bidwi. Kan? Yang ketiga? Laki lagi. Heeh. Namanya Alexandria Indrayana Bidwi. Berat-berat tuh nama. Pas tetangga manggil, bapak kamu mana? Tetangga nangis semua. Nangisnya kenapa? Berat di nama, bapaknya kucerit begitu. Yang lain bagus, namanya gue Giovanni. Bapaknya namanya Bapuk. Tapi ngebayangin begini, aku jalan sama 3 Iya, anakku, iya, tuh setuju. Porati, pakai baju hijab yang bagus, aku lagi pakai jas. Jas. Pak RT lewat, Cih. Aku gini, cih. Pak RT lebih, sampai nyusuk-nyusuk. Pak RT kan biasa jalannya bawa itu tuh. Iya, bawa map. Aku sengkat. Awas ya lu gitu paling ya. Jatuh ya? Jajan. Kalau lu bandingin sama cintanya Markete gimana? Pak RT aja sekolah aja, ya ilah di kebon. Jangankan mau bercinta, menghayal aja udah nggak dikasih. Mungkin ada indikasi kali Ya Markete sekarang itu. ngaca aja mukanya aja begitu. Lagian juga Pak RT hidupnya kan dari dana warga. Aku sumbangan paling besar sama Pak RT. Sumbangan apa? Loh, dana RT itu aku yang kasih. Kalau dia tuh kan begitu. Iya, bener. Bukan yang bilang dari tadi kenapa sih? Ngaca. Pak RT baik banget. Pak RT dari mana? Sehat Pak RT. Pak RT gagah ya. Bukannya numpang hidup doang. Kenapa? Numpang hidup Pak RT jadi kalau seandainya... Yang ngomong begitu siapa, Us? Tadi Hah? lo ngomong gimana? Jangan suka sembarangan ngomong begitu ya. Tadi yang Jangan suka ngejelekin RT, jangan suka macem-macem gitu. Lagu-lagunya ngadu domba aja. Dagang yang benar. Tadi Apa? sini. Makasih lo sayang, aku seneng banget. Kamu tuh selalu siap buat ngurusin semua keperluan pernikahan kita. Iya dong, ini kan urusan kita berdua. Lagian aku juga pengen pernikahan kita ini berjalan lancar. Nah sekarang catering udah beres, undangan tinggal diambil. Semoga semua berjalan lancar ya. Amin, itu juga sih harapan orang tua aku. Soalnya mama tuh tadi pesen banget, pernikahan kita itu bener-bener harus lancar. Jangan sampai ada halangan apapun, sedikit pun. Mama gak mau. Soalnya, Iya pak. Bapak sholat zuhur ke masjid dulu ya. Iya pak. Fadli, ayo kita sholat berjamaah di masjid. Ngapain ke masjid sih pak? Kan ada Sonya di sini, masa ditinggal? Kalau mau ke masjid ya bapak sendiri aja sana. Laki-laki itu wajib sholat di masjid, Fadli. Soalnya, Iya pak. Bapak ke masjid dulu ya. Iya pak. Kok bapak kelihatannya lemes banget sih pulang dari masjid? Tadi nggak lupa kan untuk minum obat? Enggak kok, Bu. Tadi Bapak
memang hampir nggak kuat jalan, Bu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sampai di rumah dengan selamat. Alhamdulillah. Fadli mana, Bu? Oh, Fadli belum pulang, Pak. Tadi katanya sih dia mau pergi sama Sonya itu untuk ngurus baju nikahnya mereka. Insya Allah setelah nikah nanti Fadli jadi rajin sholat ke masjid ya, Bu. Amin, ya Allah, amin. Masjid Kampung Kucrit sekarang sepi terus. Yang sholat paling cuma Bapak, Ustadz Syakib, dan Adam. Ya Allah. Tapi yang penting Bapak harus tetap semangat ya mengumandangkan azan di masjid. Siapa tahu dengan kesabaran Bapak akan membawakan hasil. Jadi banyak yang sholat berjamaah di masjid, ya kan? Amin. Keren banget ya sayang, baju pernikahan kita. Apalagi baju akad nikahnya. Wih, bagus banget. Iyalah, siapa dulu yang pesen desainnya? Aku. Pokoknya aku udah semua aku rencanain dengan baik untuk acara pernikahan kita nanti. Iya dong, pastinya calon istriku. Ya ampun Mas, jam 10. Ah, udah tenang, ntar aku anterin kamu dulu. Kasih ya. Mas, kamu dengar ada azan gak sih? Iya. Gila kali, jam 10 azan. Sholat apaan coba? Ntar dulu. Itu kayak suara bapakku yang azan. Ngapain sih jam segini azan? Bapak kamu? Ngapain coba azan jam 10? Sholat apaan? Subuh bukan, zuhur bukan, apalagi maghrib. Ganggu orang tidur tau nggak? Aneh banget sih bapak kamu. Udah deh kamu urus aja deh mas bapak kamu. Aku tuh malu tau gak sih punya calon mertua yang kayak gitu. Iya Sonya, maafin aku ya. Maaf ya Sonya ya. Bapak ngapain sih? Bahaya nih, malam-malam jam segini azan. Pak Anwar nggak tahu diri banget sih. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, tunggu sebentar, tenang dulu. Assalamualaikum, Pak Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih Pak Anwar. Pak Anwar kan tahu kalau sekarang ini sudah larut malam. Saya mohon jangan bikin warga itu terganggu, Pak. Maaf Pak Anwar. Tolong Bapak jelaskan kenapa Bapak azan di jam segini. Begini Pak Ustadz dan bapak-bapak serta ibu-ibu. Saya setiap hari azan mengingatkan panggilan Allah untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi warga tak ada yang mau datang. Sekarang giliran saya azan jam 10 malam. Semua berbondong-bondong datang. Saya menyerukan azan, berharap warga kampung bisa mendengar dan datang ke masjid ini untuk ingat Allah dan sholat. Apakah saya sudah gila Pak Ustadz? Iya, Pak Anwar udah gila. Kalau Bapak udah gila, gila sendiri aja. Gak usah ngajak orang lain. Astagfirullahaladzim, bapak-bapak bisa tenang. Semuanya jangan emosi ya. Semua itu kan bisa dibicarakan baik-baik ya. Lagian maksudnya Pak Anwar ini kan baik untuk mengingatkan kita supaya datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Iya. Itu Pak Ustadz? Betul. Sini. Bapak ini tiap hari azan. Harusnya tahu kapan waktunya azan. Ingetin sih boleh Pak, tapi jangan bikin malu. Udah Fadli, udah jangan marah-marah sama bapak, kasihan bapak. Maafin bapak ya nak, maafin. Dengerin ya, Pak, Bu. Aku udah habisin uang banyak buat modal pernikahan aku. Aku nggak mau semua batal gara-gara kelakuan Bapak. Bikin malu di depan keluarga Sonya.
Bapak ini harus diberi pelajaran. Ibu nggak usah ikut campur. Ini semua demi kebaikan keluarga kita, Bu. Kalau sampai Bapak bisa ke masjid lagi dan azan kayak tadi, kita bisa dibilang keluarga gila. Fadli, maafin Bapak, nak. Sekarang Bapak nggak bisa kemana-mana lagi. Hah? Aku akan lepas ikatannya kalau Bapak udah tahu apa yang Bapak perbuat itu salah. Kamu kok tega benar sama Bapak? Jangan, nak. Lepasin ya, nak. Kamu tega. Jangan itu cerewet. Ayo keluar. Keluar, Bu. Kasihan tahu. Keluar. Ada memang ke masjid, Mas Gun, karena dengar suara azan itu. Saya juga kaget Mbak Ratih, kok malam-malam azan ya? Ya kalau dari suaranya sih seperti suara Pak Anwar, muazin di kampung Kusrit ini. Oh gitu. Mah, tuh Mas Adam. Oh iya, Assalamualaikum. ada. Waalaikumsalam. Adam. Gimana? Tadi suaranya siapa? Yang azan? Iya, yang azan. Iya, suara Pak Anwar. Tapi tadi warga samperin ke masjid karena warga merasa keganggu, mah. Pak Anwar mungkin udah mulai pikun ya? Kok masa jam segitu bisa azan? Pak Anwar bukan pikun, mah. Tapi Pak Anwar sengaja azan malam supaya warga rajin sholat ke masjid. Tapi warga malah marah-marah sama dia. Itu dia sifat manusia. Terkadang kalau diberitahu, belum tentu bisa menerimanya. Tapi kita di sini harus mengingatkan dan juga harus memberitahu baik-baik. Jangan sampai dia tersinggung. Kasian ya Pak Anwar. Sampai dibilang gila, dituduh gila sama warga. Ya Allah. Semoga Pak Anwar nggak melakukan hal itu lagi ya. Supaya nggak dituduh sama warga. Tolong bukainnya, Allah. Allah. Ya Allah. Allah, tolong bukainnya, Allah. Mau ke masjid, ya Allah. Hamba mau ke masjid, ya Allah. Tolong bukainnya, Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bapak harus ke masjid ya, Bu. Bapak mau azan. Jangan dulu ya Bang, Bapak kan masih lemas. Jangan ya. Gak apa-apa. Sebagai muazin, Bapak punya kewajiban untuk azan di masjid, membangunkan orang-orang tersebut. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah melindungi langkah-langkah Bapak ya. Amin. As-salatu khairum minan nawm. As-salatu khairum minan nawm. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Alhamdulillah. Akhirnya bertambah juga warga yang sholat berjamaah di masjid ini. Tidak sia-sia hamba azan jam 10 malam, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Maaf. Sholli fardul subhi wa rak'atain. Ada animaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak Ustadz. Pak Anwar meninggal. Insya Allah, Ibu ikhlas. Insya Allah, Bapak meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Karena selama ini Bapak selalu menegakkan agama Allah. Almarhum Pak Anwar sudah mempunyai jasa besar di kampung Kucrit sebagai muazin. Mas Fadli harusnya bisa mencontohkan. Lah, ngapain saya kayak bapak saya? Saya punya kerjaan sendiri, Dam. Astagfirullahaladzim. Almarhum Pak Anwar mempunyai pekerjaan yang sangat mulia, Mas, sebagai muazin. Itu kan kata kamu, Dam. Kenyataannya warga kampung Kucrit gak suka sama bapak saya. Malu saya. Zip, kok Mas Fadli tega yang ngomong kayak gitu? Padahal bapaknya kan orang baik, tega banget sih. Sayang, aku minta maaf ya. Tadi aku nggak bisa ikut buat ngelayat. Ya kamu tahu sendiri kan, kerjaan aku tuh lagi banyak banget. Otomatis aku harus kelarin semuanya dong, biar kita bisa dapet cuti di hari pernikahan kita nanti. Iya, nggak apa-apa sayang. Nggak masalah kok. Justru aku yang minta maaf karena kejadian semalam. Aku takut banget kamu marah gara-gara kelakuan bapakku yang azan malam-malam. Apalagi kalau sampai orang tua kamu tahu. Aduh, bisa hancur masa depanku. Ya itu juga sih jadi masalah besar di keluarga aku. Kamu tau gak sih, mama tuh sampai ngomel tau gak? Ya otomatis aku cari alasan dong buat nutupin kelakuan bapak kamu itu. Ya udah, kita tenang aja ya. Kan sekarang bapakku udah nggak ada. Jadi nggak ada lagi tuh kelakuan keluarga aku yang bisa bikin kamu malu. Makasih ya. Kamu kenapa sayang? Ibu. Tadi aku lihat bapak kamu. Tapi kok nggak ada sih? Nggak ada apa-apa kok. Ada mas, tadi aku lihat. Ya udah, kamu tenang aja ya, nggak usah dipikirin. Ya sayang ya. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ada apaan, Dam? Pak Ustadz,
Tadi saya seperti melihat arwahnya Pak Anwar. Allahu Akbar. Mungkin almarhum Pak Anwar ingin menengok kita yang masih hidup di sini, Dam. Sepeninggalnya Pak Anwar, masjid ini jadi kehilangan seorang muazin. Untuk sementara ini biar saya atau abang-abang ini ya yang azan. Iya, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang kalian mau bergantian azan. Yang penting di masjid ini jangan sampai tidak terdengar azan yang sifatnya untuk ngingetin warga untuk sholat berjamaah. Iya Pak Ustadz, insya Allah. Mbak Ratih, gimana acaranya hari ini? Oh, kegiatan saya mah sehari-hari sama aja kayak kemarin-kemarin. Saya kan selalu masakin buat anak-anak, buat ibu-ibu pengajian, buat ibu-ibu pertemuan, gitu aja Mas Gun. Hebat ya, sibuk juga Mbak Ratih ya. Ah, perasaan biasa-biasa aja Mas Gun. Mbak Ratih. Ya? Maaf nih, saya mau nanya. Di luar dari, ya, ini privasi sih sebetulnya. Pertanyaan apa Mas Gun? Mbak Ratih, apa punya kepikiran untuk berumah tangga? Berpikir ke sana gitu maksudnya. Dia memang calon istri saya, Mas Gun. Jadi Mas Gun tak usah mengganggu ya. Calon? Loh iya. Kamu nggak usah pakai nanya-nanya kapan yang Ratih nikah. Dia sudah punya planning kok. Mau nikah sama siapa? Kapan saya Jelas bukan sama kamu. Wah, hebat ya. Mbak Ratih ternyata calonnya banyak juga ya. Orang kaya dan juga Pak RT ya. Enggak. Siapa? Tadi pengakuan mereka ini gimana? Oh iya, Porati, untuk kepentingan administrasi, aku mau minta nama Porati dengan komplit, dengan PIN-nya, nama orang tuanya. Buat apa sih nanya-nanya ini semua? Dan nanti saya mau ngurus itu ke KUA, saya perlu datanya. Hah? KUA? Yalah. Mas Gun, aduh saya jadi pusing nih ngobrol sama kalian semua. Mendingan saya masuk duluan ya. Pamit dulu ya Mas Gun. Assalamualaikum. Bang Opang, Pak RT. Pusing. Waalaikumsalam. Salam. Mbak Ratih, Mbak, maaf. Tolong ya besok-besok nggak usah nanya-nanya masalah seperti itu. Gimana ya, agak riskan gitu loh kalau bicara masalah itu sama Neng Ratih. Nah, kebetulan ketemu di sini, Dam. Undangan pernikahan saya sama Sonya. Alhamdulillah. Nih, Bang Daus juga nih. Ada saya? Ada dong. Ih, good looking dong kalau gitu. Never deh. Mudah-mudahan dilancarin semuanya ya, Mas. Amin. Jangan lupa datang yang Bang Daus 2 minggu lagi loh. Yes, deh. Nanggap apa? Wah, banyak. Ada musiknya juga, ada wayang ya. Iya. Aca. Ada. Ya udah, kita muter dulu nyebar undangan ya. Iya, Mas. Hati-hati, Mas. Terima kasih. Makasih. Tuh, lihat. Mesra banget. Tuh kan, semua teman-teman kamu aja udah pada nikah. Terus kapan dong kita nikahnya? Mau. Kan ya, kamu kan udah tahu. Ada wasiat dari almarhum papa yang harus aku penuhi. Nanti kalau udah saatnya, kita pasti nyebar undangan juga kok. Maaf nih. Maaf ya, boleh gak? Kalau abang pergi dulu kali mau ngobrol-ngobrol penting dulu. Makanya kapan, Mas? Iya kan nunggu kelar ngobrol ini kayaknya rahasia banget, nggak enak kan kalau... Enggak, udah bikin aja. Serius deh.
Fadli. Fadli. Bapak! Pergi, Pak! Pergi! 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 Pergi, jangan ganggu, Pak! Kenapa? Kok teriak-teriak? Mending kamu sholat ya, istighfar, supaya kamu tenang. Bapak ini udah meninggal, masih aja ganggu. Pasti ibu ya? Ibu ya yang doain aku biar bapak gentengin aku. Nggak mungkin, Fadli, nggak mungkin. Ibu kan selalu mendoakan kamu tentang kebaikan kamu. Mending kamu sekarang sholat ya, biar tenang ya. Sholat. Udah, gue keluar lagi. Keluar, aku lagi sibuk, Bu. Kamu nggak, astagfirullahaladzim. Bang Daus kemana sih, Bis? Tahu nih gerobaknya tinggalin. Iya, iya. Bener-benan. Embernya ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Widih, bukan main. Abang kita hari ini penampilannya. Ya bukan main lah. Masa main lu lihat kalau begini abis sholat dari masjid. Bukan main. Pantesan mukanya bercahaya. Kayak ada nur cahaya. Wih. Alhamdulillah. Namanya kalau pada saat waktunya sholat, dengar azan, buru-buru dah. Sesibuk apapun, coba kita sempetin. Gitu. Ya kan? Kalau lu berdunia mulu mah kagak ada habisnya. Bener, ya Bang. kan? Cakep itu. Hidup itu harus seimbang. Ada kalanya kita sibuk, tapi jangan lupa sama kewajiban. Ada kalanya kita juga punya kewajiban, tapi jangan lupa dengan kesibukan. Jadi diimbangin. Kalau seandainya kita udah melakukan kewajiban, melakukan hal-hal yang manapun enak. Seperti dagang. Kalau kita kewajiban sholat kita udah kelar, enak kita jalanin, lega, nggak punya utang gitu. Lu udah sholat? Nah, belum sih, Bang. Belum, Bang. Sholat ya. Gitu, Bang ya. Jangan dulu ya. Ya. Kali aja hidup kita bisa Iya. lebih tenang, ya kan? Iya. Jadi bercahaya Iya, muka kita. Tahu seger banget. Ya deh, Bang ya. Jadi tambah tampan, ya kan? Iya. Usaha kita, ngojek kita bagus, lancar, ya kan? Bang, gitu, Bang? Iya, emang harus begitu. Karena diiringin doa dan usaha gitu, Bang ya. Alhamdulillah itu namanya lu udah ngerti gitu ya. Yuk. Bang. Cakep kan kalau gitu, Bang ya? Iya. Cakep. Lu ngapa dimarahin aja? Oh iya. Jangan dulu, Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bimbinglah hamba untuk bisa mendidik anak hamba menjadi anak yang soleh dan mendapatkan calon menantu yang soleha, ya Allah. Apakah selama ini hamba dan almarhum suami hamba telah salah mendidik anak hamba, ya Allah? Hamba mohon petunjuk-Mu, ya Allah. Hamba mohon bimbingan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kasian banget ya Mas Fadli, Tante. Pas dia mau nikah, bapaknya malah meninggal. Kalau laki-laki tuh nggak apa-apa kan ya. Yang penting kalau wanita mau menikah, nah itu harus dinikahkan sama ayahnya. Kayak Sista nih, kalau mau nikah, ya ada menjadi walinya. Gitu. Tapi kalau kita mau nikah terus tiba-tiba dari pihak keluarga ada yang baru meninggal, emang nggak apa-apa ya? Bukannya itu katanya bawa sial? Astagfirullahaladzim, Sista. Dalam ajaran agama Islam, nggak ada larangan menikah ketika pihak keluarga baru meninggal. Yang Mas Adam tahu, itu cuma kekhawatiran kita aja. Menikah itu kan hal yang baik yang dianjurkan agama. Jadi insya Allah dijauhkan dari kesialan. Tuh Ma, dengerin, menikah itu baik. Lah, kok jadi mama yang digituin?
kamu belum tidur, nak? Kan ibu lihat aku lagi nonton TV. Kayak nanya lagi. Fadli, ibu tuh cuma mau pesan sama kamu. Sebentar lagi kan kamu itu akan menikah dan akan menjadi kepala rumah tangga. Kamu harus mampu membuat istri kamu itu menjadi istri yang soleha. Aduh, ibu ini gak ada bosan-bosannya yang ngajarin aku. Gak capek apa, Bu? Hidupku ini beda sama bapak. Bapak itu kolot. Baru jadi tukang azan di masjid aja kelakuan udah kayak gitu. Belum jadi ulama terkenal yang masuk TV. Bisa-bisa besar kepala. Fadli, ibu tuh cuma ngingatin kamu. Jangan sampai kamu tuh nanti menyesal di kemudian hari, nak. Nyesel? Iya. Ya nggak mungkin lah, Bu, aku nyesel. Yang ada aku nyesel karena punya bapak yang jadi omongan orang. Kok kamu bisa bicara seperti itu sama bapak kamu sendiri? Tega kamu. Tega. Nangis terus. Berdua jalan nutur, nunduk dua-duanya. Pasti lagi pada nyariin muka yang jatuh. Muka yang jatuh kata spanduk. Us, kamu tuh kalau bicara itu pikirlah pakai otak kamu. Nggak tahu kesulitan aku. Oh, pasti ada something wrong nih. Lah jelas ada something wrong lah. Yang jelas kalau pengen berumah tangga itu kudu siap lahir batin. Jangan suka nasehatin itu, Us. Di kampung Kucrit aku ini nggak perlu dinasihatin sama kamu, apalagi Kang Ketoprak. Layakkah kamu menasehati aku? Situ sudah bisa memimpin keluarga. Us, yang namanya keluarga, aku ini udah bisa memimpin. Laki-laki itu dilahirkan itu memang diwujudkan menjadi seorang imam. Contoh? Dengan cara? Dengan cara kita ajarkan dia sholat, kita ajarkan dia baik terhadap orang lain. Bagus! Ya kan? Ini dia. Coba saya mau dengar ajan. Situ ajan gimana? Coba. Loh, masalah ajan gampang. Nanti calon anak aku, si Adam, itu jago ajannya. Kan imamnya situ. Nah, masa aku jadi imam, aku ajan juga, gimana sih, Us, perkaranya? Bukan masalah pada saat mau sholat. Jadi ajan itu kan perlu. Makanya harus bisa ajan, ya kan? Dari hati kita kalau. Gak pernah belajar, Us. Ajan itu bukan dari dalam hati, Nah. kecuali niat. Kalau niat boleh dalam hati. Kalau Nah, harus bisa ajan. Ya Allah, pakai ngikutin begitu sih. Kalau saya udah nanya situ, berarti saya bisa. What is name ceritanya? Coba contohin ajan. Maaf ya, saya bukannya nyombong. Tadi kata nyombong. Ya. Jadi bukannya nggak sopan nih pakaian begini, cuman pengen ngasih tahu doang gitu ya. Mau membuktikan kalau saya bisa. Maaf. Coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Percaya kan saya bisa? Sholat yuk. Jadi belum sholat isya tadi? Iya. Belum bisa. Lah ngomongnya udah. Maghrib. Isyanya? Belum. Ayo buruan. Jangan ditunda-tunda. Masih Mas ya? Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat, gak perlu dibanggain harta mah. Yes. Fadli, Fadli, kamu mau ke kantor. Kenapa nggak sholat dulu? Aku udah ditungguin bos, Bu. Gara-gara tidur pagi jadi kesiangan nih. Tapi kan kalau kamu sholat dulu, pikiran kamu jadi tenang. Insya Allah pekerjaan kamu juga nanti jadi beres. Kan sekalian bisa berdoa supaya kamu selamat sampai di kantor. Alah, udah pasti selamat lah, Bu. Nggak akan ada apa-apa. Lagian kalau aku sholat dulu, aku berdoa dulu, makan waktu lagi. Kalau aku telat meeting, Ibu mau tanggung jawab. Nanti aku dipecat. Ibu mau aku nggak punya kerjaan? Bukan begitu maksud Ibu, Nak. Makanya diem. Nggak usah nasihatin dulu. Pergi dulu.
Assalamualaikum. Kasih selamat juga. Cepetan, udah telat nih. Cepet ngebut ah. Ada apa ini? Ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang Fadil. Nih, telepon Adam. Iya, Ini, cepetan. Iya, bentar. Mau lewat ini. Iya, Dam. Ya, Assalamualaikum Dam. Ini Dam, ada kecelakaan di pertigaan Kampung Kucrit. Fadli, yang kuat ya nak. Fadli, kamu harus kuat. Kamu harus kuat ini. Kamu harus sembuh. Sabar ya Bu, kita harus membimbing Mas Fadli dengan 2 kalimat syahadat. Ya ampun Mas, bisa sampai kayak gini sih Mas. Kamu jelasin Mas, kita mau nikah Mas. Kenapa kamu jadi kayak gini sih? Bapak datang untuk memperingatkan kamu, Fadli, supaya kamu selalu ingat kepada Allah dan menunaikan sholat. Tapi kamu selalu lalai. Bertobatlah, nak. Bertobatlah. Pak, maafin Fadli, Pak. Fadli selalu membentak Bapak. Bu, Iya nak. Fadli banyak salah sama Ibu, sama Bapak. Fadli mohon ampun, Bu. Iya, udah Ibu maafkan. Udah Ibu maafkan dari dulu nak. Fadli, Kenapa nak? mau sholat, Bu. Ayo, mari Ibu bantu. Fadli. Mas Fadli? Mas? Mas Fadli? Fadli. Mas bangun, Mas. Bangun. Bangun, anak Ibu. Fadli bangun, nak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah mengampuni segala dosamu ya nak. Mas. Aku ikhlas menerima semuanya, Mas. Aku sayang banget sama kamu, Mas. Semoga kamu tenang di sana, Mas. Ya udah, Dam. Itu kita memohon kepada Allah. Ya, Pak Ustaz. Ya Allah, ya Rabbi. Kami telah menghantar saudara kami ke haribaanmu, ya Allah. Luaskanlah alam kuburnya, ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin an la tudhiba hadhil mayiti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Bu Tanti itu udah ditinggal sama suaminya. Sekarang ditinggal sama anak sematawayangnya si Fadli.
Ada hikmah di balik kejadian ini, mah. Jangan pernah kita meninggalkan sholat. Karena sholat adalah tiang agama yang harus kita jalankan. Bener banget, Mas. Seharusnya Fadli tuh bersyukur banget punya bapak muazin yang pintar azan dan selalu mengingatkan orang-orang untuk sholat berjamaah. Iya, sis. Dalam Al-Quran sudah tertulis, sholatlah engkau sebelum engkau disolatkan. Jangan sampai kita kayak gitu deh. Mumpung masih sehat, masih segar, sebaiknya kita melaksanakan semua kewajiban sebagai umat muslim. Amin. Betul kan ya? Sholat itu kewajiban. Dan sholat adalah amal ibadah yang pertama. Ditanya setelah kita meninggal. Astagfirullahaladzim. Semoga aja keluarga kita dijauhkan dari kemalasan menunaikan ibadah sholat. Amin. 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 Ini memang kisah tulus Pak Anwar. Sebagai seorang muazin yang selalu mengingatkan warga untuk sholat melalui suara azan yang merdu. Mudah-mudahan almarhum Pak Anwar dan Mas Fadli bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah.